Kita sekarang memasuki bab baru, yaitu sistem persamaan diferensial linier. Bab sistem persamaan diferensial sebenarnya pernah kita bahas pada bab 7. Nah, di situ pernah diperkenalkan mengenai titik kesetimbangan, X0 Klein, Y0 Klein, kemudian arah pergerakannya, dan lain-lain. Nah, pada bab ini kita akan mengkhususkan pada persamaan diferensial yang linier. Kita akan mengamati di bab ini bagaimana kestabilan dari titik-titik kesetimbangannya. Nah, kita mulai dengan pemahaman sistem persamaan diferensial linier dimensi 2. Sistem persamaan diferensial linier dimensi 2 adalah sistem persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini. Jadi dimensi 2 di sini dimaksudkan bahwa ada dua fungsi yang terlibat, yaitu X1 dan X2, dengan masing-masing turunannya seperti ini. Disebut linier karena fungsi yang terlibat hanya berpangkat 1. Ini X1, X2 semua berpangkat 1 dan tidak ada perkalian di antaranya. A11 sampai A22 serta G ini masing-masing fungsi dari T dan boleh fungsi konstan juga. Nah, sistem ini dapat kita tulis dalam bentuk matriks seperti ini. Ini ruas kanan kalau kita kalikan akan terbentuk kembali menjadi bentuk di atas. Atau secara singkat bisa kita lihat seperti ini. Nah, bila A dan G tidak memuat variabel T, sistem tersebut disebut sistem yang otonom. Coba untuk memahaminya kita lihat melalui ilustrasi berikut. Misalkan ini, sebentar. Ini 2x1 ditambah 3x2 ditambah 5 min x1 minus 5x2 ditambah 6. Nah, sistem yang seperti ini dinamakan otonom karena ruas kanannya tidak melibatkan variabel T sama sekali. Oke, kita kembali ke slide-nya. Bila fungsi G-nya sama dengan 0, maka sistem tersebut disebut homogen. Kembali ke contoh tadi, kalau ini saya hapus, nah ini fungsi G-nya tidak ada. Jadi hanya yang terlibat koefisien-koefisien dari X1 dan X2, maka ini disebut sistem persamaan diferensialnya homogen. Nah, yang akan kita kaji adalah hanya sistem persamaan diferensial linier yang otonom dan homogen. Jadi, persis seperti contoh sebelumnya atau secara umum seperti ini. Jadi, di sini fungsi G-nya 0, kemudian A11, A12, A21, dan A22 hanya berupa bilangan-bilangan saja, tidak bergantung pada T. Atau secara umum, dapat dituliskan sebagai dalam bentuk vektor dan matriks seperti ini. Sekarang coba kita lihat contoh sederhana ini. Diberikan sistem persamaan diferensial berikut. Tuliskan dalam bentuk notasi matriks. Ini dengan mudah dapat kita lakukan sebagai berikut. Ini tadi soalnya saya salin ke sini. Kalau mau menuliskan dalam bentuk matriks, tinggal dx dt, x-nya vektor ya, x1 dan x2, kali A sama dengan A kali X. A-nya tinggal kita ambil aja koefisien-koefisien dari persamaan ini.
X-nya adalah ini. Demikian juga yang kanan. Kalau kita lihat, maka bentuknya seperti ini, sederhana. Saya tulis sebagai dx dt sama dengan bx, b-nya ini. Tinggal ambil koefisien-koefisien ini, jadikan matriks, dikalikan x. Oke, itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, pengertian nilai kesetimbangan. Pasangan titik X1 topi, X2 topi disebut nilai kesetimbangan dari sistem persamaan diferensial bila memenuhi dx1 dt 0 dan dx2 dt juga 0. Hal ini berarti A kali X sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi dengan penulisan dalam bentuk matriks kita lihat bentuknya seperti ini. Dx dt, yang ini dx dt sama dengan A kali X. Kalau dx1 dt 0, dx2 dt 0, berarti ruas kanan 0 atau AX sama dengan vektor 0. Ini. Dan ini berlaku di titik keseimbangan tadi. Nah, bila determinan dari A tidak 0, artinya A memiliki invers, maka nilai kesetimbangan hanya ada satu, yaitu hanya X topi sama dengan 0. Mengapa? Coba kita lihat di tulisan berikut. Kalau bila determinan dari A tidak sama dengan 0, maka kita lihat tadi di titik kesetimbangan, coba kita lihat lagi, ini berlaku A kali nilai kesetimbangannya sebagai vektor dia sama dengan 0. Ini sama aja dengan saya kalikan A inverse karena determinannya nggak 0, dia punya inverse. Titik setimbang sama dengan A inverse kali vektor 0. Kita lihat bahwa ini ruas kiri menjadi X ini. Si nilai kesetimbangannya vektor A inverse kali 0 ya hasilnya tetap vektor 0. Jadi kalau determinan A tidak 0, maka nilai kesetimbangannya adalah ini vektor 0 yang sama dengan X1-nya 0, X2-nya 0. Oke ya. Nah, kalau terjadi seperti ini dinamakan kondisinya generik. Sekarang kalau determinan A-nya 0 disebut kondisinya non-generik. Kalau non-generik maka solusi dari ini akan banyak. Ya, nggak mungkin nggak punya solusi karena persamaan ini pasti minimal punya satu solusi, yaitu X topinya sama dengan 0, sebagai vektor 0. Kalau dia non-generik, berarti solusinya haruslah banyak, saking nggak banyaknya. Oke, tapi kita akan mengamati yang generik. Kenapa? Karena pada masalah-masalah biologi, hampir semua permasalahannya bersifat generik. Jadi ingat bahwa untuk sistem yang generik, nilai kesetimbangannya adalah X1 topinya 0, X2 topinya juga 0. Kumpulan titik-titik pada bidang fasa yang memenuhi ini 0 disebut X1 null Klein. Ini kita mengulang ke bab 7 yang udah diujikan di UTS. Sedangkan yang memenuhi ini disebut X2 null Klein. Nah,
Khusus di persamaan diferensial linier dengan koefisiennya konstan, jadi nggak bergantung T lagi, maka baik X1 null Klein maupun X2 null Klein pasti merupakan garis lurus. Kenapa demikian? Coba kita lihat lagi ke persamaan umumnya ini. X1 null Klein artinya ini 0. Kalau ini 0 berarti muncul persamaan ini sama dengan 0. Tak lain persamaan garis lurus. Demikian juga kalau ini 0, ini sama dengan 0, tak lain persamaan garis lurus dalam variabel X1 dan X2. Oke, sampai situ dulu. Konsep tentang null Kleins pernah kita bahas pada beberapa bab sebelum ini. Nah, di sini kita akan review kembali. Untuk itu perhatikan contoh berikut. Gambarkan X1 null Kleins dan X2 null Klein dari sistem persamaan diferensial ini. Lalu tentukan nilai kesetimbangannya. Oke, jadi ini salinan soalnya. Nah, ini saya buka. Jadi X1 null Klein diperoleh dengan membuat dx1 dt sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Kita peroleh X2 sama dengan setengah X1. Sedangkan X2 null Klein itu kita buat dx2 dt-nya 0. Jadi ini sama dengan 0. Nih. Kita peroleh X2 sama dengan X1. Kita gambarkan di bidang fasa. Bidang fasa itu dibangun horizontalnya oleh X1, vertikalnya oleh X2. Nah ini X1 null Klein adalah yang biru. Sedangkan yang merah ini adalah X2 null Klein. Kemudian titik kesetimbangannya mana? Itu adalah perpotongan kedua null Kleins tadi, yaitu titik 0,0. Nah, nilai atau titik kesetimbangan X topi ini disebut stabil lokal jika untuk semua X yang dekat dengan X topi, maka dengan bertambahnya waktu yang panjang, maka X ini akan konvergen ke X topi, ke titik kesetimbangannya. Kemudian pengertian stabil global, jadi nilai kesetimbangan X topi ini disebut stabil global jika untuk setiap X yang manapun dengan T-nya menuju waktu yang panjang, maka X-nya akan konvergen ke nilai kesetimbangannya. Jadi bedanya yang atas dengan bawah adalah ini X-nya awalnya dekat dengan nilai kesetimbangannya. Kalau yang global, X-nya yang manapun tetap konvergen ke nilai kesetimbangannya. Nah, untuk memahami ini, kita lihat dulu pada persamaan diferensial yang bukan sistem. Jadi kita lihat 3 contoh ini untuk memahami pengertian stabil lokal, stabil global. Oke, saya berpindah ke sini. Ini 3 soal tadi. Coba kita perhatikan yang pertama. Yang pertama persamaan diferensialnya seperti ini. Kita cari nilai kesetimbangannya, yaitu dx dt sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Kita faktorkan, ketemu ini. Jadi nilai kesetimbangannya adalah di X topi sama dengan 3. Nah, untuk mengamati
kestabilannya, kita gambarkan nilai X terhadap turunannya. Jadi yang horizontal ini sumbunya menyatakan X, yang vertikal menyatakan turunannya. Kita gambar X terhadap ini. Ini grafiknya adalah min X min 3 kuadrat. Jadi parabola membuka ke bawah, puncaknya di 3. Nah, untuk apa kurva merah ini? Kurva merah ini kan menyatakan turunannya. Kita lihat bahwa untuk X yang di kiri 3, di daerah sini, nilai turunannya selalu negatif. Jadi kalau X-nya ada di salah satu titik di kiri 3, dengan berjalannya waktu, maka nilai X-nya akan turun. Kita gambarkan panah ke kiri. Kemudian untuk X yang awalnya ada di kanan 3, ini turunannya juga negatif. Jadi kita gambarkan lagi panah ke kiri. Nah, dengan demikian kita lihat nilai kesetimbangan ini kalau dari kanan didekati, tapi kalau mulainya yang di kirinya dijauhi. Jadi X3 tidak stabil. Karena dari kiri dan kanan arahnya tidak mendekati titik keseimbangan ini. Yang kedua kita lihat. Persamaan diferensialnya ini. Titik-titik atau nilai-nilai kesetimbangannya, maka dx dt-nya 0, kita peroleh titiknya 1, 3, dan 4. Titik kesetimbangannya. Nah, selanjutnya kita gambarkan grafik ini terhadap dx dt, jadi sumbu y-nya ini, horizontalnya sumbu x. Sebenarnya kita tidak perlu mengetahui secara persis grafik ini, yang penting tandanya. Jadi awalnya kita tandai dulu yang menyebabkan ini 0, yaitu di 1, 3, dan 4. Kemudian kalau kita periksa di antara 0, 1, salah satu titik aja, nilai ini akan negatif. Itu di sini. Di sini dia harus 0, nanti di sini akan positif, negatif lagi, kemudian positif lagi. Kita lihat titik yang di antara 0, 1, X ya, turunannya negatif. Jadi panahnya kita gambar ke kiri. Yang ini positif, panah ke kanan. Ini negatif, panah ke kiri. Kemudian ini turunannya positif, digambarkan panah ke kanan. Nah, dari sini kita lihat bahwa titik X sama dengan 3 akan didekati baik dari kanan maupun dari kiri. Jadi dia stabil lokal. Sedangkan 1 tidak stabil, 4 juga tidak stabil. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Ini nilai kesetimbangannya kembali ini sama dengan 0, diperoleh X-nya 0. Kita gambar kembali ini si turun X ini terhadap turunannya. Jadi kita gambar grafik min X pangkat 3, gambarnya seperti ini. Min X pangkat 3. Kemudian ini titik kesetimbangannya di 0. Kita lihat bahwa kalau X-nya berada di kiri 0 awalnya, dengan bertambahnya waktu, nilai X ini akan bertambah, jadi panahnya ke kanan. Karena ini turunannya positif, jadi ke kanan. Sebaliknya yang di kanan 0, turunannya negatif. Jadi kalau mulainya di sini, dengan bertambahnya waktu, dia akan bergerak ke mengecil, karena turunannya negatif. Nah, kita lihat untuk X yang awalnya dimanapun, selalu menuju nilai kesetimbangan ini. Jadi ini, si nilai kesetimbangan ini bersifat stabil global.
Oke, itu jadi kita udah tahu mana yang tidak stabil, mana yang stabil lokal, mana yang stabil global. Nah, ada satu teorema yang penting, yaitu misalkan nilai kesetimbangan X stabil lokal. Bila sistem persamaan diferensialnya bersifat generik, artinya matriks A-nya non-singular, maka nilai kesetimbangannya akan menjadi stabil global. Dari 3 contoh ini, kita sudah memahami pengertian stabil lokal, stabil global, dan yang tidak stabil. Tapi ini untuk persamaan diferensial yang bukan sistem. Nah, sekarang jenis-jenis kestabilan dari persamaan diferensial yang sistem akan kita lihat. Diingatkan kembali bahwa untuk persamaan diferensial dx dt sama dengan AX, di mana X-nya terdiri dari X1, X2, nilai atau titik kesetimbangannya adalah berada di posisi 0, 0. Jadi X1-nya 0, X2-nya 0. Nah, titik kesetimbangan yang kita namakan X-top ini sama dengan 0, disebut saddle, bila phase portrait-nya bersifat mendekati titik kesetimbangan tersebut dari satu sisi dan menjauhi titik kesetimbangannya pada sisi yang lain. Apa itu phase portrait? Phase portrait adalah kurva-kurva solusi dari persamaan diferensialnya pada bidang fasa. Nah, untuk memahaminya, coba kita lihat pada contoh berikut. Perhatikan sistem persamaan diferensial dengan matriksnya berbentuk seperti ini. X1 null lainnya adalah garis ini dan X2 null lainnya adalah ini. Coba kita akan hitung dulu ini. Jadi matriksnya 0, 1, 2, min 1. Ini matriksnya 0, 1, 2, min 1. Persamaan diferensialnya dx dt sama AX. X-nya X1 dan X2, ini vektor. Jadi dx dt-nya adalah ini. Sama dengan A kali X. Ini kita kalikan, hasilnya adalah ini. Nah, kita hitung X1 null lain adalah dx1 dt harus sama dengan 0, atau ini sama dengan 0. Kita peroleh hasilnya ini. Untuk X2 null lain, ini sama dengan 0. Atau ini sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan 2X1. Oke, itu adalah null lainnya. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, apa yang digambar di sini? Coba kita amati dulu gambar yang di kiri. Ini adalah bidang fasa. Bidang fasa dengan sumbu horizontal adalah X1, sumbu vertikalnya adalah X2. Kemudian ini yang mendatar adalah garis X1 null lain. Yang tadi udah dihitung, yaitu nilainya X1 null lainnya adalah X2 sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan 0, tak lain adalah sumbu horizontal. Kemudian X2 null lainnya tadi adalah persamaan ini, X2, 2X1. Ini gambar di sini, ini X2, 2X1. Itu adalah X2 null lain. Nah, yang biru banyak ini dapat dari mana? Ini adalah kurva-kurva solusinya. Untuk saat ini kita tidak akan membahas bagaimana memperoleh kurva-kurva solusi ini, tapi akan mengamati perilaku dari kurva solusinya.
Nanti di belakang kita akan membahas bagaimana memperoleh kurva-kurva solusi ini. Kemudian tanda panah di kurva solusi ini menyatakan pergerakan X1 dan X2 bila T-nya bertambah. Di bidang ini, pada bidang faksa ini T-nya nggak kelihatan. Jadi ini perlu adanya panah untuk menggambarkan kalau T-nya bertambah dia bergerak kemana. Ini semua. Oke, coba kita lihat kurva-kurva solusi ini. Kita amati yang ini. Kurva solusi ini bergerak ke sini. Jadi awalnya mendekati nilai keseimbangan 0 ini. Mendekati 0, 0, tapi kemudian menjauh. Kurva yang lain sama. Ini mendekati, kemudian menjauh dia. Nah, fenomena ini kalau semua kurva solusinya seperti itu, dinamakan nilai keseimbangannya bersifat ini yang di atas, yaitu saddle. Kemudian kurva yang di kanan apa? Kurva di kanan itu adalah kita menggambarkan solusinya terhadap waktu. Jadi sumber horizontal waktu, kemudian kita ingin melihat grafik dari perubahan nilai solusi X1 dan X2. Untuk itu kita amati salah satu solusi, yaitu ini, yang merah. Kita ingin mengamati kurva yang ini. Saat T-nya 0, kurva merah ini mempunyai nilai X1-nya min 2, ini min 2, dan X2-nya 2. Jadi kita amati dulu nilai X1. Waktu T-nya 0, ini T0, X1 tadi min 2. Jadi kalau digambar di sini ini sumbu T, T-nya 0, nilai X1-nya min 2 di sini. Kemudian kita ingin melihat dia akan naik atau turun kalau T-nya bertambah. Kita amati dari sini. Kita amati arah horizontal dari grafik merah. Berarti kalau melihat arah horizontal ini berarti bergerak ke kanan, bertambah X1-nya. Nah, titik ini dengan titik sini, ini lebih kanan. Jadi bergerak ke sana, X1-nya bertambah. Tapi dari sini kemudian dia grafiknya kalau dilihat arah mendatar, dia ke kiri. Jadi dari sini turun. Nah, ini gambarnya di sini. Mula-mula nilai X1-nya naik, kemudian turun. Kemudian X2 bagaimana? X2 itu waktu T0, X2-nya 2. 2. Dimulai di sini X2-nya. Kemudian kalau X2 pergerakannya kita lihat ke arah vertikal. Jadi grafik merah ini dilihat vertikalnya. Dia turun. Turun terus sampai 0 X2-nya. Ini turun sampai X2-nya nilainya 0. Kemudian turun lagi terus X2-nya. Turun lagi terus. Sedangkan tadi kalau kembali ke X1, X1 waktu sini sampai X2-nya 0, si X1 tuh naik. Jadi ini waktu X2-nya turun sampai 0, X1 tuh naik sampai situ. Kemudian baru turun. Oke, fenomena ini dinamakan titik keseimbangannya bersifat saddle. Nah, jenis kestabilan yang kedua adalah yang dinamakan nodes. Jadi, nilai atau titik keseimbangan X topi yang sama dengan 0, 0 ini disebut nodes bila semua phase portrait-nya bersifat mendekati titik keseimbangannya atau menjauhi. Jadi semuanya mendekati atau semua menjauhi kurva-kurva solusinya. Kita lihat di contoh berikut. Sistem persamaan diferensial dengan matriks ini.
Nah, perilaku solusinya di bidang fasa kita lihat ini yang ini adalah X1 null client, yang ini X2 null client, hitungannya udah nggak disampaikan di sini, bisa kita hitung dengan mudah. Kemudian yang biru-biru adalah phase portrait-nya atau kumpulan kurva solusinya. Nah, kita lihat bahwa kurva-kurva solusi ini, kita perhatikan arah panahnya, dengan berjalannya waktu, kurva solusi ini mendekati ke titik kesetimbangannya, ini yang di 00. Kurva solusi yang ini juga mendekati. Yang ini juga mendekati. Semua mendekati. Nah, kalau semua phase portrait-nya mendekati titik kesetimbangannya, maka dikatakan titik kesetimbangan ini bersifat nodes. Dan yang merah ini kita perhatikan salah satu dari solusinya yang akan kita gambarkan terhadap T. Coba kita lihat kurva yang merah ini waktu T-nya 0, dia berada di posisi X1-nya 2, X2-nya min 1. Sekarang kita perhatikan dulu yang perilaku X1-nya. Jadi waktu T-nya 0, X1-nya 2. Jadi di sini kalau digambar di ini sumbu T, T-nya 0, nilai X1-nya 2 di sini. Kemudian kembali untuk mengamati X1, kita lihat grafik merah ini arah horizontalnya. Kita lihat bahwa dia akan mengecil nilainya karena ke kiri. Ke kiri terus. Ini ke kiri terus menuju 0. Jadi grafiknya ini mengecil terus, mengecil, asimptotik ke 0. Bagaimana dengan yang X2? X2-nya kita lihat di sini. Awalnya min 1. Ini min 1. Kemudian untuk X2, kita lihatnya pergerakannya arah vertikal dari kurva merah ini. Jadi kalau diamati dia di sini menurun. Makin rendah, sampai sini makin rendah. Kemudian X2-nya di sini naik menuju ke 0. Jadi grafiknya nih. Turun dulu X2, si grafik X2 turun dulu, kemudian naik dan asimptotik ke 0. Nah, ini adalah dinamakan nodes. Satu lagi nodes yaitu kalau seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Kalau persamaan diferensialnya seperti ini, kurva-kurva solusinya kita dapatkan seperti gambar yang ini. Kurva solusinya semua menjauhi titik kesetimbangannya. Jadi kurva solusi yang manapun kalau diamati menjauhi titik kesetimbangannya. Kalau kurva solusinya menjauhi titik kesetimbangannya, dikatakan juga itu titik kesetimbangannya bersifat nodes. Coba kita perhatikan salah satu kurva solusinya ini, yang merah. Yang merah ini waktu T-nya 0 ada di sini. Berarti X1-nya 2. X1-nya mula-mula 2 waktu T-nya 0. Dengan bergeraknya waktu, ini kita lihat arah horizontal dari grafik merah ini, dia ke kanan terus. Jadi X1-nya akan bertambah. Ini bertambah dari sini, naik. X2-nya bagaimana? X2 awalnya ini min 1. Jadi awalnya min 1 dia nilainya si X2. Kemudian kita lihat arah vertikal. Arah vertikalnya kita lihat ini juga naik. Jadi dari sini dia akan naik. Apakah akan naik terus? Tergantung di sini. Ini kita nggak gambar. Itu ya. Tapi yang jelas dia naik. Apakah nanti akan melewati titik
0 di sini. Kalau memotong sumber horizontal berarti X2-nya 0. Kalau dia memotong sini, ini juga akan memotong sumbu ini, jadi 0. Oke, itu adalah pengertian dari nodes. Selanjutnya, jenis kestabilan yang ketiga adalah yang dinamakan spiral. Jadi, nilai atau titik kesetimbangan X topi yang sama dengan 0,0. Oh, ini harusnya vektor ya. Demikian juga yang 2 sebelumnya, ini harusnya vektor 0,0. Disebut spiral bila semua phase portrait-nya, jadi gambar kurva-kurva solusinya di bidang fasa, bersifat mendekati si titik kesetimbangan atau bersifat menjauhi titik kesetimbangan. Jadi mirip dengan nodes, cuma ini ada tambahan dalam pola berbentuk spiral. Ya, kita lihat contohnya. Nih, sistem persamaan diferensial dengan matriks ini, solusinya seperti kurva yang biru ini. Oke, di sini digambarkan ini X1 null Klein, itu ininya 0, X2 null Klein. Kemudian solusinya, kita lihat bahwa perhatian panahnya, kita ambil salah satu solusi. Kita lihat bahwa dengan bertambahnya waktu, solusinya menjauh. Yang manapun menjauh ini dari titik kesetimbangan ini. Cuma menjauhnya mengikuti pola seperti spiral. Jadi yang ini mirip dengan nodes, cuma menjauhnya berpola spiral. Nah, salah satu solusi akan kita lihat yang ini. Yang ini awalnya X1-nya 0 ya di sini. X1-nya 0. Kemudian dia bergerak ke kiri terus. Berarti awalnya di 0, ini si X1, kemudian mengecil terus. Karena X1-nya bergerak ke kiri. Sedangkan X2-nya tadi posisi ini adalah 2, awalnya 2, X2-nya. Kemudian ini naik terus. Arah vertikal ini naik. Jadi ini naik terus. Ya. Oke, ini namanya spiral. Satu lagi spiral yang seperti ini. Jadi kalau persamaan diferensialnya dengan matriks A-nya ini, solusinya perilakunya seperti gambar berikut. Kita lihat ini semua kurva solusinya mendekati titik 0. Mendekatinya dengan jalur seperti spiral gitu. Spiral semua. Jadi ini mirip dengan nodes, mendekati semua, tetapi dengan jalur seperti spiral, dinamakan titik kesetimbangannya bersifat spiral. Kembali ini salah satu titik kurva yang merah ini salah satu solusinya. Coba kita amati kalau ini awalnya X1-nya di sini berarti 0, X1-nya, X2-nya 2. Jadi waktu T-nya ini sumbu horizontal T-nya 0, X1 dimulai dengan 0. X1-nya 0. X2-nya dimulai dengan 2. Kita amati X1-nya. X1-nya ini berarti amati kurva merah ini pergerakan arah horizontalnya. Arah horizontalnya berarti ke kanan bertambah. Sampai sini balik dia ke kiri. Kemudian berkurang menuju 0. Jadi X1-nya tadi dimulai dari 0, bertambah, kemudian berkurang terus menuju nilai 0. Kalau X2-nya bagaimana? X2-nya kita lihat. Kurva merah ini dimulai dari 2,
Kemudian arah vertikal kita amati. Arah vertikalnya ini turun. Turun terus. Di sini nanti naik. Jadi turun terus sampai di sini X2-nya 0, motong sumbu. Turun sampai motong sumbu. Nilai X2-nya 0. Kemudian masih turun. Jadi nilai X2-nya akan negatif. Kemudian ini kalau diperbesar coba di sini dia naik lagi. Melengkung naik. Jadi di sini setelah turun akhirnya naik dan asimptotik ke 0. Oke, itu dinamakan spiral.